Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang tentunya kalian masih bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keluarga di rumah, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu pelajaran akidah kelas 5. Kita lanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang akhlak terpuji, yaitu berakhlak terpuji kepada tetangga. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak terpuji kepada tetangga. Dan saat ini kita akan lanjutkan bagaimana akhlak terpuji dalam berkehidupan bermasyarakat. Dan untuk lebih barokahnya pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama ridha Allah, sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang nafiq dan barokah, sehingga kita bisa mengamalkan, bisa mempraktekkan, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang akhlak yang baik atau akhlak terpuji kepada tetangga, yaitu diantaranya adalah saling memberi nasihat, wa tawassaw bil haq dan wa tawassaw bis sabri, ya. Kemudian saling bekerja sama, saling melindungi, saling kasih mengasihi, saling tolong menolong, kemudian bersikap santun dan juga saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, dan juga membiasakan diri mengucapkan salam ketika bertemu ataupun bertamu ataupun berpisah dalam pertemuan itu, maka kita mengucapkan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di dalam ucapan salam itu terdapat doa keselamatan, doa kasih sayang Allah, dan doa mendapatkan berkah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mengucapkan salam kita akan saling mengasihi, saling menghormati, tercipta tali persaudaraan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Dengan ucapan salam, maka kita diwajibkan untuk juga menjawab salam, mendoakan. Jadi ketika kita didoakan oleh orang lain, maka kita pun diwajibkan untuk menjawab doa orang lain yang telah mendoakan baik kepada kita. Walaupun toh orang mendoakan jelek kepada kita, kita jangan membalas dengan kejelekan, doakan dengan kebaikan, sebagaimana yang telah dicontohkan baginda Nabi ketika baginda Nabi hijrah ke Taif, ya, dilempari batu, dipukuli, dihina dan sebagainya. Akan tetapi Nabi tidak membalas dengan kejelekan. Justru baginda Nabi membalas dengan doa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosa orang Taif dan mendapatkan hidayah, mendapatkan keselamatan. Itulah sikap baginda Nabi yang harus kita tiru. Ketika ada orang lain menjelekkan kepada kita, mendoakan jelek kepada kita, maka kita balas dengan doa yang baik. Apalagi orang lain mendoakan baik kepada kita, maka kita juga harus lebih mendoakan baik kepada orang tersebut. Harus memberi balasan yang terbaik kepada orang lain untuk mengikat tali persaudaraan di antara kita. Dan juga kita harus menjaga aib atau kekurangan orang lain, jangan sampai dibicarakan kepada orang lain, yang kita sebut dengan ghibah, ya. Atau itu kalau benar, kalau salah namanya fitnah. Karena itu yang harus kita hindari. Karena itu yang menyebabkan keretakan antara hubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang akhlak terpuji terhadap bagaimana hidup kita bermasyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian dapat mempraktekkan bagaimana hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga
kalian tidak menjadi sampah masyarakat. Kalau kalian sudah menjadi sampah masyarakat, maka keberadaan kalian itu akan membuat orang lain tidak senang. Keberadaan kalian itu akan menjadi cemoohan orang lain. Nah, jangan sampai ketidakberadaan kalian membuat orang lain senang. Itu yang Pak Guru harapkan. Jadi dengan belajar bagaimana bersikap baik bermasyarakat, sehingga kalian memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat karena kebaikan kalian. Sebagaimana kebaikan baginda Nabi ketika dulu ada konflik untuk meletakkan Hajar Aswad di Mekah, yaitu di Ka'bah, maka yang ditunggu kebaikannya adalah baginda Nabi. Ya, ditunggu kebaikannya baginda Nabi. Karena baginda Nabi memiliki sikap yang mendapat gelar Al-Amin itu, sehingga baginda Nabi di situ menunjukkan contoh yang baik, bukan dari dirinya sendiri, akan tetapi seluruh para tokoh-tokoh Quraisy itu disuruh pegang kain yang terbentang. Disitulah kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah dan dibawa bareng-bareng. Ini menunjukkan bahwa baginda kanjeng Nabi memang dibutuhkan masyarakat, yaitu apa? Kebaikannya. Kemudian dibutuhkan itu kebijaksanaan beliau. Oleh karena itu, bagaimana dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bijaksana, tidak pilih kasih. Nah, masyarakat, kita tahu dulu apa masyarakat itu. Masyarakat itu kumpulan, ya, kumpulan dari berbagai keluarga, ya. Jadi berbagai kumpulan keluarga di suatu daerah, ya, misalnya keluarga si A, si B, si C, itu berkumpul bareng-bareng, kumpul jadi satu keluarga. Kumpulan dari keluarga menjadilah di situ RW atau RT. Kumpulan dari RT itu dinamakan kampung, atau di sini dikatakanlah banjar-banjar atau juga bendesa. Kumpulan bendesa-bendesa dari berbagai banjar itu dinamakan dengan lurah atau desa. Kumpulan dari desa-desa itu namanya kecamatan. Kumpulan kecamatan-kecamatan itu namanya kabupaten. Kumpulan kabupaten-kabupaten itu namanya daerah, yaitu provinsi. Nah, di situ kumpulan dari provinsi, maka disitulah disebut dengan negara. Ini yang dimaksud dengan masyarakat. Ya, tergantung wilayahnya masing-masing dan namanya juga ada tingkatannya masing-masing. Dan bagaimana ketika kita berkumpul di masyarakat, kita harus banyak memberikan contoh teladan kepada yang lain. Artinya kita harus bisa memberikan contoh teladan yang baik, sehingga kita tidak menjadi sampah masyarakat, sehingga keberadaan kita memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tentunya di masyarakat itu banyak perbedaan, apalagi di Bali. Kalau di Bali ini banyak para pendatang dari berbagai daerah. Tentunya setelah kita berkumpul dengan para pendatang dari berbagai daerah, tentunya di situ akan beda suku, ya, beda adat istiadat pasti, berbeda agama. Kemudian kalau sudah berbeda adat, berbeda bahasa, mungkin kebiasaan, pakaian adat dan sebagainya, dan bahkan status sosial pasti berbeda. Jenis pekerjaannya pun berbeda. Ada yang menjadi pegawai bank, ada pegawai swasta, ada jadi guru, ada polisi, TNI, Polri dan sebagainya. Di situ kumpul menjadi satu, disitulah masyarakat. Makanya kita harus cerdas bagaimana kita harus memberikan contoh yang baik, bagaimana bermasyarakat dengan baik. Nah, tentunya yang penting di situ yang diajarkan oleh akidah akhlak, ya, yang dicontohkan oleh baginda Nabi, bagaimana kita hidup bertoleransi, utamanya ketika toleransi agama. Sehingga dengan sikap kita toleransi terhadap agama yang lain, maka itu akan menciptakan perdamaian walaupun kita berbeda agama. Contoh diantaranya toleransi adalah kita tentunya tidak mengganggu ketika orang lain, umat yang beragama lain sedang beribadah. Dan kita tidak mencela ketika orang lain, umat orang lain yang berbeda agama itu sedang beribadah. Tentunya ibadah, kalau agama sudah berbeda, tata cara beribadah pun berbeda. Oleh karena itu kita harus hati-hati, jangan sampai sikap kita, perilaku kita membuat orang lain tersinggung, ya,
baik ketika melaksanakan ajaran agamanya atau pakaian yang dipakainya, jangan sampai membuat atau menyinggung agama lain. Ini yang dimaksud dengan toleransi, yaitu saling menjaga keamanan, saling menjaga kebersamaan, apalagi cara bagaimana orang lain beragama. Itu yang dimaksud dengan toleransi. Dan kita tentunya harus saling menghormati, karena di antara kita di negara Indonesia ini, bahkan di daerah kita, di lingkungan kita, di masyarakat kita, itu berbeda. Selain berbeda agama, juga berbeda mata pencaharian, status sosial. Oleh karena itu kita harus hati-hati ketika berbicara, jangan sampai menyinggung orang lain, perasaan orang lain. Karena semua dari status sosial yang berbeda itu tidak dibeda-bedakan oleh Allah. Yang dibedakan oleh Allah hanya la'allakum tattaqun. Di situ harus ada agar kita bertakwa. Jadi yang dilihat atqakum di situ, siapa yang paling dekat dengan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, di situ ini yang membedakan diri kita di sisi Allah. Jadi bukan pekerjaan, tapi karena takwanya kita kepada Allah. Ini yang membedakan antara satu dengan yang lainnya, bukan karena status sosial, bukan karena jenis pekerjaan, ya. Karena mungkin bekerja ada tetangga kita bekerja di pemulung, malah kita mencemooh ketika lewat di depannya atau berbicara di depannya, kita nutup hidung dan sebagainya. Itu tidak perlu, ya. Atau mungkin karena tetangga kita ada satu yang pemulung sehingga kita marginalkan, kita asingkan, atau tidak diajak bicara, tidak diajak untuk bergaul karena anaknya pemulung dan sebagainya. Itu tidak boleh. Bagaimana kita belajar bermasyarakat sehingga tidak membeda-bedakan agama, membeda-bedakan status sosial, pekerjaan, apapun itu. Karena di dalam Islam tidak ada sistem kasta. Tidak ada orang kaya, miskin, pengusaha, semua sama, ya. Semua sama. Orang kaya kumpul dengan orang yang miskin, pejabat kumpul dengan rakyat biasa. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menempatkan diri kita sehingga diri kita tidak menciptakan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, perasaan orang lain. Kemudian di sini di buku dijelaskan bagaimana kita bertoleransi, saling menghormati, saling menghargai, saling tolong menolong. Jadi ketika ada tetangga kita di sekitar rumah kita kemudian minta tolong, walaupun berbeda agama tetap kita tolong, berkewajiban untuk menolong, menunjukkan, apalagi kita sebagai umat Islam bagaimana menunjukkan akhlak yang baik, makarimal akhlak, sebagaimana ditokan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi pun pernah menjadi pimpinan, presiden, dan di situ beliau itu tidak membeda-bedakan agama apa rakyatnya, itu Islam atau Yahudi atau Nasrani, Majusi, itu semua dirangkul oleh baginda Nabi. Karena di dalam Al-Quran sudah jelaskan bahwa di dalam surat Al-Kafirun, yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu agamamu, agamaku agamaku. Mari kita laksanakan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, karena agama tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, mari kita ciptakan perdamaian di masyarakat sehingga kita hidup damai bersama tetangga sebelah, hidup damai dengan tetangga yang ada di depan rumah kita, yang ada di belakang rumah kita, yang ada di samping kanan kita, samping kiri kita, sehingga di dalam lingkungan bermasyarakat kita akan tercipta perdamaian, kerukunan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang Pak Guru harapkan dengan pembelajaran akidah halak kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru bersama ridha Allah, sehingga kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan, dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.